Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami, channel yang membahas seputar informasi honorer, PPPK, dan CPNS. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait DPR menggebu-gebu semua honorer jadi PNS dan PPPK, percuma saja. Para wakil rakyat di DPR RI tampak menggebu-gebu memperjuangkan aspirasi tenaga honorer atau non-ASN. Upaya DPR antara lain dengan mengajukan inisiatif RUU Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang diharapkan bisa memperbaiki nasib honorer. Beberapa ketentuan di rancangan revisi UU ASN yang diusulkan DPR, yang dikutip dari situs resmi DPR RI, bahkan para wakil rakyat di Senayan itu mendorong pemerintah mengangkat honorer yang sudah lama mengabdi menjadi PNS. Poin 34 rancangan revisi UU ASN berbunyi, di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. 2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Pada pembahasan di tingkat panja, usulan DPR itu ditolak pemerintah dengan menggulirkan wacana honorer yang menangani pekerjaan tertentu, seperti petugas kebersihan, diangkat menjadi PPPK part-time atau PPPK paruh waktu. Tidak tampak kengototan anggota Komisi 2 DPR untuk mempertahankan usulannya agar honorer diangkat jadi PNS. Bahkan, anggota Komisi 2 DPR Guspardi Gaus yang dikenal vokal untuk urusan honorer ini, memberi sinyal persetujuannya terhadap wacana PPPK part-time, meski menurutnya nanti honorer akan dipilah lagi mana yang bisa diangkat menjadi PNS, PPPK full-time, dan PPPK paruh waktu. Perlu diketahui, pembahasan RUU Revisi UU ASN sudah dimulai sejak 2017, lanjut 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU tersebut masuk daftar program legislasi nasional Prolegnas sebagai usul inisiatif Dewan. Anggota Komisi 2 DPR Rianta menyatakan DPR mendukung penyelesaian masalah honorer tanpa ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena sudah lama mengabdi, di antaranya guru, penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan. Semua fraksi mendukung tenaga honorer agar diselesaikan secara kemanusiaan, ujar Rianta, dikutip dari tayangan TVR Parlemen di YouTube. Anggota fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa semua fraksi di DPR ingin honorer diangkat jadi ASN. Kalau dari semua partai di DPR, semua ingin honorer dijadikan ASN, ujarnya tanpa menyebut jenis ASN,
apakah PNS atau PPPK. Namun, Rianta mengatakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer ini akan mempertimbangkan juga aspek anggaran atau kemampuan keuangan negara. Saya kira pemerintah ketika mengambil keputusan-keputusan juga mempertimbangkan dari sisi keuangan, kata Rianta. Kolom komentar tayangan TV yang dikelola Sekretariat DPR RI itu berisi curhatan terkait penyelesaian masalah honorer ini. Percuma saja kalau semua DPR RI setuju kalau Menpan RB dan Presiden tidak setuju, tulis @bgmansur 7516 di kolom komentar, dengan ejaan yang disesuaikan dengan kaidah penulisan. Sesuai pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 yang lalu, semoga Bapak Ibu di DPR RI mengangkat tenaga honorer diangkat PNS, tanpa tes dan tanpa terkecuali mengingat masa pengabdian dan skill kompetensi sudah ada di bidang masing-masing instansi. Begitu kalimat Dedi Wahyudi 2086. Lain halnya dengan kalimat yang ditulis Febri Channel 4410, yang menyinggung nasib honorer teknis administrasi. Tolong jangan hanya guru dan nakes, tenaga administrasi juga harus diangkat. Kebutuhan hidup semakin besar, dari mana lagi honorer ini cari uang, tulis Aden Botak masih di kolom komentar. Lagi-lagi guru, penyuluh, dan kesehatan. Dilirik napas stafnya dari penjaga sekolah, tuh. Mereka juga butuh kepastian, ini kalimat Mohaminullah 9055. Semoga bermanfaat.